Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan konten bagaimana caranya kita men-screening saham dengan metode Dividend Hunter. Nah, biasanya Dividend Hunter ini cocok sekali buat teman-teman atau sobat investor yang notabene suka dengan investasi jangka menengah panjang yang tujuannya investasi di saham itu untuk mengambil dividen saja. Nah, namun di sini saya akan memberikan dua sudut pandang berbeda, yang artinya dividen di sini bisa teman-teman manfaatin untuk teman-teman swing trading atau istilahnya mengambil momentum dari kenaikan dividen, dan bisa juga dengan strategi dividen hunter, yaitu kita ngambil dividennya, benar-benar ngambil dividennya untuk diambil karena seperti itu. Ya, yang pertama teman-teman bisa langsung login ya di aplikasi Hotspecy Mira Asset. Nah, di sini saya akan menampilkan bagaimana caranya kita men-screening saham-saham yang memberikan dividen yield paling tinggi. Nah, yang pertama teman-teman masuk menu ranking, kemudian teman-teman pilih kode 0103 market capitalization 200. Nah, setelah masuk di sini teman-teman klik tanda panah di sini, dan di sini akan dipilihkan berbagai macam indeks. Ini IHSG, LQ45, JII, Kompas 100, Bisnis 27 dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di sini pilih indeks high dividend 20. Nah, ini diklik. Nah, indeks high dividend 20 ini apa sih Mas Anton? Jadi ini adalah indeks yang sudah dibikinkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi sudah di list dan di screening otomatis oleh Bursa Efek Indonesia, tujuannya supaya investor itu lebih mudah untuk mencari dividen yang tinggi di saham-saham yang ada di bursa, karena kita tahu di bursa sendiri ada banyak sekali saham, ada 800 sekian saham yang harus kita seleksi, di mana itu menyulitkan kita jika kita harus mengecek satu-satu saham yang memberikan dividennya tinggi. Nah, di sini indeks high dividend 20 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang memberikan atau membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield atau imbal hasil dividen yang paling tinggi, teman-teman. Yang artinya ini akan diperbaharui IDX, di mana mereka melihat pergerakan atau pembagian dividen saham tersebut selama 3 tahun terakhir. Jadi tolak ukurnya 3 tahun terakhir, teman-teman. Jadi selama 3 tahun terakhir tersebut, saham-saham blue chip maupun saham-saham second liner yang memberikan dividen yield paling tinggi maka akan dimasukkan ke indeks high dividend 20. Nah, ini sudah otomatis ke list ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu browsing di Google, nggak perlu cari satu-satu lagi atau mencari track recordnya satu-satu saham yang memiliki dividen tinggi. Jadi sudah tercantum semua di sini, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya pakai aplikasi Mira Asset dan bisa langsung dicek secara otomatis ya. Di sini yang pertama ada BBCA, ada BBRI, ada Bank Mandiri, Telkom, Astra, BNI, HMSP, AMRT, UT, Adaro, Indofood, Antam, ITMG, dan lain sebagainya ya. Nah, ada Hexa juga, ada Bank Jatim. Oke. Setelah teman-teman ketemu saham-saham yang memberikan dividen yield paling tinggi, langkah teman-teman selanjutnya adalah mencari secara historis. Itu teman-teman bisa saja masuk di RTI bisnis ya. Teman-teman bisa masuk di RTI bisnis. Kemudian teman-teman eh, misalnya mau cari katakanlah ITMG gitu ya, diklik aja ITMG. Nah, diganti kode sahamnya ITMG ya misalnya. Nah, di situ teman-teman nanti pilih corporate action dan pilih dividen. Nah, di situ teman-teman nanti akan
akan bisa melihat kira-kira ITMG ini dia bagi dividen setiap bulan apa gitu. Misalnya katakanlah bulan April sama September misalnya seperti itu. Nah, katakanlah bulan April bagi dividen 3.000 atau 4.000 per lembar saham. Nah, itu untuk tahun sebelumnya atau dengan kata lain tahun 2021. Nah, sedangkan di tahun 2022 kita tahu ITMG kenaikan labanya mencapai 100% lebih. Yang mana otomatis kalau kita ukur dari dividen sebelumnya, seharusnya dividen yang diberikan pasti 2 kali lipat lebih tinggi dibanding sebelumnya kayak gitu. Nah, itu untuk kita melihat berapa dividen yang akan diberikan di tahun ini. Atau bisa juga kita googling nih di sini ya. Nah, kita googling di sini. Nah, ini saya contohin misalnya saya googling dividennya BRI nih. Nah, BRI pada tanggal 16 Maret kemarin ada berita mau tebar dividen 43,4 triliun. Nah, 43 sekian triliun ini, nah ini akan dibagikan ke pemegang saham atau investor yang ada di bursa. Nah, ini setara nilainya adalah 231,22 per lembar saham. Ini nilai dividennya ya. Jadi kalau kita beli saham kan satu lot 100 lembar ya. Jadi tinggal teman-teman kalikan aja. Misalnya teman-teman punya BRI katakanlah 100 lot. Ya berarti kalau 100 lot kali Rp231 per lembar saham kali 100 lembar, maka teman-teman dapat dividen senilai 2 juta rupiah, sekitar 2,3 juta rupiah ya untuk dividennya. Nah, di sini otomatis muncul ya, ada mengenai tanggal cum dividen, kemudian ex dividen. Ya, teman-teman yang kita pakai patokan adalah cum dividen di pasar reguler. Nah, ini tanggal 21 Maret. Ya, jadi tanggal 21 Maret itu kemarin lusa ya, sebelum liburan, sekarang tanggal 23. Nah, otomatis di sini ada ex dividen di pasar reguler dan negosiasi tanggal 24. Jadi teman-teman wajib perhatiin yang cum date sama ex date-nya. Nah, apabila teman-teman mau berniat mengambil dividennya BBRI, nah otomatis teman-teman harus beli maksimal di tanggal 21 sampai penutupan market. Nah, teman-teman bisa jual di tanggal 24, yaitu di ex dividen pasar reguler. Nah, otomatis nanti teman-teman akan dapat dividennya. Nah, namun dividennya nggak langsung dibayar di hari itu, tapi di pembayaran di tanggal 12 April. Seperti itu teman-teman. Jadi ada selisih jarak tanggal ya. Jadi nggak langsung diberikan. Namun teman-teman, ini ada hal yang teman-teman harus perhatiin. Kalau teman-teman misalnya beli dividen di tanggal 21 Maret atau beli di tanggal 19 Maret, hamin katakanlah satu hari atau hamin 2 hari sebelum cum dividen. Nah, menurut saya kalau teman-teman memang nggak kepingin ngambil dividennya atau kepingin mengambil momentum kenaikan dari dividen, itu terlalu mepet. Jadi kalau teman-teman beli tanggal 21, jualnya di tanggal 24, otomatis nanti keseret turun, ketarik turun dari penurunan dari dividen gitu loh. Maksudnya seperti apa sih Mas Anton? Nah, kita masuk lagi ke aplikasi teman-teman. Nah, kita masuk, kita skip dulu ya yang ITMG, kita coba contoh BBRI. Nah, jadi kalau misal teman-teman belinya di tanggal 17, tanggal 20, nah itu sudah terlalu mepet, jadi marginnya tipis, keuntungannya tipis gitu loh. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ngambil dividen dari BBRI, teman-teman lihat, bisa teman-teman pakai patokan pertama kali berita itu diterbitin mengenai RUPS, bisa teman-teman pakai prediksi. Jadi kira-kira dividen itu diberikan di bulan April sampai Juni.
musim pembagian dividen itu. Sedangkan kalau kita lihat BRI ini kemarin di bulan Januari itu sudah mengumumkan kalau laba bersihnya naik 50 sekian persen. Nah, otomatis kalau labanya naik, dan kita tahu BBRI itu selama 10 tahun terakhir itu selalu rutin bagi dividen setiap tahun. Artinya kalau kita asumsikan di historis sebelumnya atau track record sebelumnya BRI itu selalu bagikan dividen di bulan Maret atau bulan April, ya udah kita di bulan Februari itu udah ancang-ancang beli teman-teman. Atau kalau bisa Januari setelah laporan keuangan muncul labanya naik fantastis kita harus beli. Ya jadi paling nggak kita beli di harga 4.500 boleh, beli di harga 4.600 boleh. Jadi di area ini ya kita beli. Nah, tujuannya supaya nanti ketika berita pengumuman dividen itu keluar, kita sudah punya barang gitu. Kita sudah punya sahamnya. Nah, atau kita bisa juga beli ketika RUPS. Nah, ini kan kita lihat tanggal 16 Maret ini saham BRI turun nih, kebanting di harga 4.640. Kalau kita cek di berita ya, beritanya ini keluar tanggal 16 Maret 2023 jam 10 lebih 53 WIB ya. Ya, jadi anggaplah jam 11. Jam 11 keluar berita dividen pembagiannya Rp231 per lembar saham. Yang artinya di sini kita bisa langsung hajar, langsung beli ya. Mau ini teknikalnya jelek udah ketembus, tapi kalau ada berita dividen ya kita beli. Ini teman-teman lihat tanggal 16 ini dia turun nih, paginya turun di 4.640, turun 1,27%. Nah, setelah berita dividen, closingnya ditutup di 4.750, naik 1%. Artinya udah direspon market, direspon pasar. Nah, di situ teman-teman beli 4.750, minimal closingnya lah beli pada saat berita pengumuman dividen. Nah, di sini kita lihat sekarang posisinya harganya udah di 4.900. Ya, artinya teman-teman kalau beli di area 4.750, kemudian kemarin di tanggal 21 udah naik di 4.900, ya teman-teman bisa langsung jual. Nah, itu adalah strategi kita swing menyambut berita momentum kenaikan dividen. Nah, bisa hamin 1 bulan, bisa hamin 1 minggu. Nah, cuman kalau hamin 1 minggu biasanya kita cek dividen yang yieldnya sekiranya nggak begitu besar. Kalau BRI ini yieldnya sekitar 4,9% ya. Nah, jadi yieldnya nggak begitu besar, jadi otomatis kenaikannya juga secara jangka pendek. Kita misalnya masuk hamin 1 minggu pun belum telat, hamin 4 hari 5 hari pun belum telat. Tapi kalau dividen yield tinggi semacam kayak ITMG ya, ini kalau kita mengasumsikan dividen yieldnya sama dengan tahun lalu, misalnya tahun lalu dividen yieldnya 7.000. Nah, kita asumsikan tahun ini juga dikasihnya misalnya 7.000 gitu atau 8.000. Nah, kalau misalnya dividennya 8.000 beneran, otomatis potensi dividen yieldnya yaitu 20% ya kan. Sedangkan kalau dividen yield 20% itu biasanya harga saham akan naik mengikuti senilai dividennya gitu loh. Jadi kalau dividen yieldnya 10% ya harganya dari bottom misalnya di harga 33.000 ini akan ketarik naik sampai mencapai 20% dari dividen yieldnya. Nah, itu yang kita ambil momentum swingnya di sini. Jadi hamin 1 bulan harus beli. Kalau dividen yieldnya sangat besar itu paling nggak minimal hamin 1 bulan harus beli. Jadi kita masih bisa dapat profit gitu loh. Nah, setelah nanti asumsi katakanlah ITMG ini kena harga 40.000 ketika cum date-nya misalnya 40.000. Ex date-nya nanti pasti akan kebanting, kalau dividennya 8.000 ya akan kebanting 8.000 juga gitu loh. 8.000 poin misalnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya harga di bawah ya
walaupun dijual ex date-nya otomatis masih ada selisih cuan ya. Jadi ada selisih cuan dari kenaikan sahamnya dan juga dapat cuan dari dividen. Jadi teman-teman dapat double cuan kalau teman-teman punya harga bawah. Apalagi teman-teman punya harga bawah di sini di bawah 30.000, ya cuannya pasti berlipat-lipat gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kecuali kalau teman-teman memang long investment atau investor jangka panjang, nggak peduli mas aku mau harga sahamnya dibanting setelah bagi dividen atau enggak, yang penting aku dapat dividennya. Nah itu nggak masalah sih teman-teman, mau strateginya seperti itu, mau beli mepet-mepet pun nggak masalah gitu. Tapi kalau strateginya teman-teman mau mengambil momentum kenaikan harga saham menjelang dividen, ya saya saranin hamin 1 bulan harus beli, kemudian melihat historical dividennya seperti itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Mas, gimana sih kita melihat jadwal dividen di aplikasi Hotspisi Mir Asset? Nah, teman-teman bisa masuk menu Information, kemudian pilih Corporate Action News. Di sini ada pilihan banyak, jadwal IPO, RUPS, right issue, warrant dan lain sebagainya. Teman-teman pilih yang cash dividend. Nah, di sini sudah ada muncul waktu yang paling dekat ya. Di sini ada Bank BTN tanggal 28, kemudian BBCA bagi dividen tanggal 28, ESA tanggal 27, Bank Mandiri tanggal 24. Bank Mandiri ini dia cum date-nya tanggal 24. Kemudian nilai dividennya adalah Rp529 per lembar saham. Ini patokannya ini koma ya. Ini yang titik ini koma ya. Jadi cuman Rp529 per lembar saham. Kalau sekarang Bank Mandiri harganya 10.000, berarti dividen yield-nya setara 5%. Teman-teman cek aja Bank Mandiri. Nah, ketika berita dividen diumumkan, nah sahamnya langsung naik nih, 1 minggu terakhir langsung naik. Bahkan kemarin sebelum liburan tanggal 21 itu dikerek persis 5%. Nah, ini kalau teman-teman ngambil waktu pagi, ya cuannya lumayan. Jarang sekali loh Bank Mandiri itu sehari naik 5%. Karena apa? Ya karena tanggal 24-nya bagi dividen. Tanggal 22 Maret libur, tanggal 23 libur, tanggal 24 besok kan otomatis sudah bagi dividen. Nah, investor institusi, investor asing maupun retail itu di tanggal 21 atau hamin 1 minggu sebelumnya udah akumulasi, udah ngambil gitu loh. Gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman nggak mau kena imbas dari dividen trap atau penurunan saham setelah bagi dividen, ya kalau bisa maksimal dijual sebelum cum date atau di cum date-nya itu udah dijual gitu loh. Kalau kemarin beli di tanggal 16, ya otomatis sekarang tanggal 23, tanggal 24 besok market buka, ya pagi-pagi teman-teman harus jual gitu. Tuh ya. Itu ya teman-teman ya, sangat mudah ya. Jadi yang diperhatiin di sini adalah tanggal kumnya. Jadi tanggal kumnya itu misalnya Bank Mandiri tanggal 24, ini adalah batas terakhir investor yang berhak dapat dividen, dan kemudian ex date-nya adalah tanggal 24. Maaf, tanggal 27. Ex date-nya tanggal 27 berarti Senin ya. Senin. Jadi Senin ini batas investor yang tidak berhak untuk dapat dividen. Jadi ini pasti hari Senin besok kemungkinan Bank Mandiri akan dibanting atau diturunin senilai dividen yield-nya yaitu 5%. Kemungkinan tanggal 27 Bank Mandiri akan turun senilai 5% atau bahkan ARB gitu ya. Jadi itu harus teman-teman harus ngukur tuh potensi resiko dan reward-nya gitu loh. Kira-kira kalau aku beli hamin 1 bulan di harga sekian, dividen yield-nya sekian, aku bisa dapat double cuan nggak? Cuan dari kenaikan saham menjelang dividen sama dividen gitu loh. Jadi teman-teman harus ukur. Kalau semisal belinya udah mepet kayak Bank Mandiri, BRI belinya hamin 1 minggu, ya nggak usah dijual di ex date, di cum date harus dijual. Kalau semisal ngambil momentum kenaikan aja, atau kita bisa sebut sebagai swing trading
menjelang cum dividen, seperti itu teman-teman. Kemudian pembayarannya adalah Bank Mandiri ini di bulan April tanggal 12. Nanti otomatis akan masuk ke rekening RDN sekuritas teman-teman. Jadi langsung nambah di saldo RDN. Dan teman-teman akan dapat email dari sekuritasnya masing-masing, seperti itu. Kalau diberitahukan kalau misalnya teman-teman dapat dividen saham Bank Mandiri, misalnya seperti itu. Oke ya, mungkin segitu dulu tutorial mengenai konten edukasi dividen. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual. Di sini hanya semata-mata sebagai contoh dan bahan edukasi teman-teman semuanya. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu. Akan ada banyak benefit seperti grup rekomendasi, mentoring, bimbingan, live trading bareng, dan pelatihan. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.